Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Azmi dengan NIM 240304309 dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen. Kali ini saya akan ingin membahas resum pertemuan 9 sampai 15 di mata kuliah Bank, Lembaga dan Keuangan lainnya dengan dosen pengampu Pak Iqbal Ahmad SMM. Nah, kali ini saya akan ingin membahas yang pertama itu pertemuan 9, yaitu pasar modal dan kartu plastik. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang seperti perusahaan atau pemerintah dengan investor yang memiliki dana lebih. Di Indonesia, pasar modal diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Instrumen utama pasar modal terdapat ada 3, yaitu yang pertama adalah saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas dividen dan potensi kenaikan harga saham. Lalu yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji membayar bunga dan pokok. Lalu ada reksadana. Reksadana adalah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, cocok untuk pemula. Lalu ada manfaat pasar modal. Yang pertama adalah sebagai alternatif pendanaan jangka panjang. Lalu yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi produktif. Lalu yang ketiga adalah memberikan pilihan yang beragam bagi masyarakat. Lalu selanjutnya adalah kartu plastik. Kartu plastik mengacu pada instrumen pembayaran modern yang menggantikan transaksi tunai. Terdapat ada 2 jenis utama. Yang pertama adalah kartu debit. Kartu debit terhubung langsung ke rekening bank pengguna. Saldo terpotong saat transaksi dilakukan. Lalu yang kedua adalah kartu kredit, memberikan fasilitas pinjaman jangka pendek dari bank. Tagihan dibayar kemudian, lalu bisa dicicil. Lalu ada kelebihan kartu plastik. Yang pertama adalah praktis dan efisien dalam transaksi. Lalu yang kedua adalah lebih aman daripada membawa uang tunai. Lalu yang ketiga adalah banyak penawaran promo dan diskon. Namun, penggunaannya harus bijak. Terlalu bergantung pada kartu kredit bisa menyebabkan utang menumpuk. Lalu selanjutnya kita masuk ke pertemuan 10, yakni pasar uang. Pasar uang adalah tempat terjadinya transaksi keuangan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam waktu cepat, baik untuk bank, perusahaan, maupun pemerintah. Nah, terdapat 3 contoh instrumen pasar uang. Yang pertama adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, adalah surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Lalu yang kedua adalah surat berharga komersial atau SBK, diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana cepat. Lalu yang ketiga adalah call money, adalah pinjam-meminjam antar bank dalam jangka waktu yang sangat pendek, biasanya di kisaran 1-7 hari. Lalu ada 3 karakteristik pasar uang. Yang pertama adalah tingkat likuiditas yang tinggi, lalu yang kedua adalah risiko relatif rendah, lalu ketiga adalah imbal hasil atau return lebih kecil dibandingkan pasar modal. Pasar uang juga berperan penting dalam pengendalian inflasi dan kestabilan nilai tukar melalui kebijakan moneter oleh bank sentral. Lalu selanjutnya kita masuk ke pertemuan 11, yaitu sewa guna usaha dan lembaga keuangan internasional. Nah, yang pertama adalah sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah pembiayaan terhadap barang modal seperti kendaraan, mesin produksi, dan alat berat tanpa harus membelinya langsung. Pelaku usaha cukup membayar sewa sesuai perjanjian. Nah, ada jenis-jenis leasing. Yang pertama adalah finance lease, yaitu seluruh risiko dan manfaat ditanggung penyewa, dan biasanya barang berpindah kepemilikan di akhir masa sewa. Lalu yang kedua adalah operating lease, yaitu hanya sewa penggunaan tanpa berpindah kepemilikan. Nah, terdapat 3 keuntungan leasing. Yang pertama adalah tidak perlu modal besar di awal. Lalu yang kedua adalah dapat mengatur cash flow lebih fleksibel. Lalu yang ketiga adalah cocok untuk UKM atau bisnis baru. Selanjutnya adalah lembaga keuangan internasional. Nah, lembaga keuangan internasional itu adalah merupakan lembaga yang didirikan untuk mendukung stabilitas keuangan global dan pembangunan negara-negara anggota. Terdapat 3 contoh, yakni yang pertama IMF atau International Monetary Fund, yaitu menjaga kestabilan sistem keuangan global, lalu memberi pinjaman ke negara dengan krisis neraca pembayaran. Lalu yang kedua adalah World Bank, yaitu
menyediakan pembiayaan, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Lalu yang ketiga adalah Asian Development Bank atau ADB, yaitu mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara di Asia. Lalu kita masuk ke pertemuan 12, yaitu anjak piutang atau factoring. Factoring adalah solusi pembiayaan jangka pendek dengan cara menjual piutang usaha kepada perusahaan anjak piutang. Hal ini membantu perusahaan mendapatkan dana segar tanpa menunggu pelanggan membayar. Nah, pihak-pihak yang terlibat ada 3 contohnya. Yang pertama adalah klien atau penjual, yaitu perusahaan yang menjual piutang. Lalu yang kedua ada faktor atau factoring company, yaitu perusahaan yang membeli piutang. Lalu ketiga ada debitur, yaitu pembeli, pihak yang memiliki utang usaha. Nah, ada 2 jenis factoring, yaitu pertama adalah with resort, yaitu jika pelanggan gagal membayar, risiko kembali ke klien. Lalu yang kedua adalah without resort, yaitu risiko gagal bayar ditanggung perusahaan faktor. Lalu terdapat 3 manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan arus kas, mengurangi risiko kredit, mempercepat pertumbuhan usaha. Lalu di pertemuan 13 adalah modal ventura. Modal ventura adalah bentuk pembiayaan dari investor kepada usaha rintisan atau startup yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun berisiko besar. Nah, terdapat 3 karakteristik modal ventura, yaitu yang pertama adalah tidak memerlukan jaminan. Lalu yang kedua, pendanaan berbasis penyertaan saham. Lalu yang ketiga adalah investor mendapatkan keuntungan dari pembagian laba atau kenaikan nilai saham. Nah, modal ventura ini cocok untuk yang pertama adalah startup teknologi, lalu yang kedua adalah perusahaan inovatif, lalu yang ketiga usaha kecil dengan prospek pertumbuhan tinggi. Nah, ada contoh lembaga di Indonesia yang menggunakan modal ventura, yaitu PT Bahana Arta Ventura dan Mandiri Capital. Nah, lalu kita masuk ke pertemuan 14, yaitu Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai, yaitu menyerahkan barang sebagai jaminan. Nah, terdapat 3 produk utama di Pegadaian ini. Yang pertama adalah Gadai Emas, yaitu menjamin emas untuk pinjaman cepat. Lalu yang kedua adalah kredit cepat dan aman dalam kurung KCA. Lalu yang ketiga adalah cicil emas dan elektronik. Nah, keunggulan Pegadaian ini terdapat 3. Yang pertama adalah proses cepat dan tidak rumit. Lalu tidak perlu analisis kelayakan seperti bank dan aman transparan. Pegadaian ini sangat membantu masyarakat kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 15, yaitu asuransi. Nah, pengertiannya adalah asuransi adalah suatu sistem perlindungan keuangan yang memberikan kompensasi atau penggantian atas kerugian finansial akibat kejadian tak terduga seperti kecelakaan, sakit, kematian, kebakaran, pencurian, hingga kerusakan barang berharga. Dalam praktiknya, asuransi melibatkan 2 pihak. Yang pertama adalah tertanggung atau nasabah, yaitu pihak yang membeli perlindungan asuransi. Lalu yang kedua adalah penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi ini adalah pihak yang memberikan perlindungan dan ganti rugi jika resiko terjadi. Tertanggung membayar premi secara berkala kepada perusahaan asuransi, dan ketika resiko yang diasuransikan terjadi, maka tertanggung bisa mengajukan klaim untuk mendapatkan manfaat perlindungan sesuai ketentuan polis. Nah, terdapat beberapa jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi jiwa, yaitu memberikan manfaat berupa uang santunan kepada ahli waris ketika tertanggung meninggal dunia. Lalu yang kedua, ada juga jenis asuransi jiwa dwiguna, yaitu endowment, yaitu menggabungkan perlindungan dan tabungan atau investasi. Nah, asuransi dwiguna ini cocok untuk kepala keluarga, pencari nafkah utama, atau siapapun yang ingin menjamin keberlangsungan hidup keluarganya. Lalu yang kedua adalah asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini menanggung biaya perawatan medis seperti biaya konsultasi dokter, rawat inap, operasi, dan pengobatan. Ada juga yang mencakup manfaat tambahan seperti rawat jalan, kehamilan, hingga penyakit kritis. Nah, lalu yang ketiga adalah sangat penting di tengah tingginya biaya pelayanan kesehatan modern. Lalu kita masuk ke selanjutnya, yaitu asuransi umum. Terdapat 4 ciri-ciri asuransi umum ini. Yang pertama adalah meliputi proteksi terhadap harta benda dan aset, seperti asuransi kendaraan, yaitu menanggung kerusakan atau kehilangan kendaraan akibat kecelakaan atau pencurian. Lalu adalah asuransi kebakaran,
yaitu melindungi properti dan risiko kebakaran. Lalu yang ketiga adalah asuransi perjalanan, yaitu memberikan perlindungan atas risiko selama bepergian seperti kecelakaan, pembatalan, atau kehilangan bagasi. Lalu ada beberapa manfaat asuransi. Yang pertama adalah memberikan rasa aman. Untuk mengetahui bahwa kita terlindungi dari risiko besar, membuat hidup lebih tenang, khususnya dalam menghadapi kejadian tak terduga. Lalu yang kedua adalah alat manajemen risiko, yaitu asuransi digunakan sebagai alat manajemen risiko untuk membantu mengalihkan risiko besar dari individu ke perusahaan asuransi, sehingga beban keuangan tidak ditanggung sendiri. Lalu yang ketiga adalah perencanaan keuangan jangka panjang, yaitu banyak produk asuransi yang juga memberikan manfaat tabungan atau investasi, seperti unit link atau asuransi pendidikan, sehingga dapat digunakan sebagai bagian dari strategi keuangan keluarga. Lalu selanjutnya adalah meminimalisir dampak finansial. Asuransi membantu mencegah kehancuran finansial akibat musibah besar seperti rumah terbakar, kecelakaan berat, atau sakit kritis yang memakan biaya tinggi. Nah, ada prinsip-prinsip dasar asuransi. Yang pertama adalah indemnity, yaitu ganti rugi. Asuransi hanya mengganti kerugian sesuai nilai sebenarnya, tidak boleh melebihi nilai kerugian agar tidak menimbulkan keuntungan sepihak. Lalu yang kedua adalah insurable interest, yaitu kepentingan yang diasuransikan. Tertanggung harus memiliki hubungan langsung atau kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Contohnya, kita tidak bisa mengasuransikan rumah orang lain karena tidak ada insurable interest. Lalu yang ketiga adalah utmost good faith, yaitu itikat baik, yaitu kedua belah pihak harus jujur dan terbuka. Tertanggung wajib mengungkapkan informasi yang relevan seperti riwayat kesehatan atau kondisi kendaraan agar risiko bisa dinilai secara objektif. Lalu selanjutnya adalah subrogation. Setelah membayar klaim, perusahaan asuransi berhak menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian untuk mengembalikan dana. Lalu yang kelima adalah contribution. Jika tertanggung memiliki lebih dari satu polis asuransi untuk resiko yang sama, maka masing-masing perusahaan asuransi akan membagi beban ganti rugi secara proporsional. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.